Selamat pagi anak-anak yang dikasih di dalam Tuhan. Lause senang sekali. Lause bawa ini nih, apa namanya? Bel. Lause kangen bunyiin bel ini. Kenapa? Waktu di sekolah minggu Lause pakai bel ini untuk Lause mau bersama dengan teman-teman Lause sekolah minggu untuk berdoa bersama. Nah, ketika Lause lihat bel ini, Lause rindu sekali dengan kalian. Nah, kita sungguh senang deh ya berjumpa kembali di kebaktian online sekolah minggu tanggal 25 Oktober 2020. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat, dan jika ada anak-anak yang lagi lemah, mungkin lagi sakit, pilek atau mungkin batuk, Lause berharap, Lause berdoa kalian semua bisa cepat sembuh dan tetap ikut aturan kesehatan. Makan, kalau mama papa kasih obat, kalian harus turut dengar. Nah, Lause ingatkan lagi ya, Lause bawa Alkitab nih dan juga kotak persembahan untuk kita mengikuti ibadah hari ini. Nah, adik-adik, Lause tanya, kalian tahu pantun nggak? Lause lagi demen satu pantun ya. Dengerin ya pantunnya. Dengar lagu berirama, tertawalah si adik manja. Mari nyanyi bersama-sama, jangan duduk diam aja. Seru kan pantunnya? Jangan diam aja, mari kita bernyanyi, kita bangkit berdiri. Semuanya kita mau menaikkan ucapan syukur. Cuman jangan lupa pada saat kita nyanyi kita sebut nama Bapa. Karena di dalam lagu ini kita mau berterima kasih sama Bapa kita yang sudah memberikan perlindungan Tuhan kepada kita sampai hari ini. Yuk. Nyanyi ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Kita nyanyi sekali lagi ya. Kita sebut nama Bapa kita. Kita mau benar-benar ucap syukur. Kita mau terima kasih sama Dia. Oke? Kita belajar sebut nama Bapa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Yuk kita mau nyanyi lagu Smart Sekolah Minggu. Kita lebih bersuka cita lagi, bertepuk tangan. Kita mau menyanyikan lagu ini dengan sukacita. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, mulia
Anak-anak, Lause ada pantun lagi. Nih, Lause bacain ya. Di kutub utara ada penguin. Hewannya lucu, sungguh mengemaskan. Siapa yang lagi ditungguin nih? Eits, kita nggak sendirian karena ada sobat yang setia buka jalan. Ya, anak-anak, sobat yang setia itu adalah teman yang bersama dengan kita. Ada kan teman yang bikin kita ketawa, tapi ada juga teman yang bikin kita sedih, teman yang suka kerjain kita. Pernah kan? Nah, sobat yang satu ini malah kasih ekstra buat kita. Kayak es krim, ada dua nih, 2 cup double. Nah, seperti itu. Jadi sobat kita ini adalah yang setia, yang jaga kita selalu, yang kasih ekstra buat kita. Kita nyanyiin yuk lagu Sobat yang Setia, dan sobat inilah yang menjaga kita dalam nama sobat ini, ya, dalam nama Yesus. Oke? Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi yuk kita nyanyi ya. Kita mau bertepuk tangan, jangan lupa kita joget ya. Kita sama-sama, kita ingat sobat kita, namanya Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Oh ya, di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yes, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Dia hebat, dia kuat, dia menemani kita, dia menjaga kita. Nah, lagu ini apa ya? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Yes, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Lause percaya anak-anak kenal nama Tuhan Yesus. Dia baik, dia setia, dia menolong. Dia penyelamat kita dari dosa dan memberimu kekuatan menghadapi berbagai persoalan. Tema hari ini adalah peer pressure. Artinya apa? Tekanan dari teman sebaya, dari teman-teman kita. Bersama dengan Tuhan, kamu pasti bisa melewatinya. Walaupun sepertinya sulit ya. Nah, melewati ini semua Tuhan akan bentuk kita. Tentu Tuhan mau kita dibentuk sesuai dengan rencana Tuhan Yesus. Mari kita naikkan sebuah lagu yang menuntun kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bahwa kita itu begitu berharga. Hanya di mata Tuhan. Dia bentuk kita untuk tujuan mulia dari Tuhan kita. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu,
Inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita nyanyi sekali lagi lagu ini, kita resapi untuk kita masuk ke dalam firman Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Hai anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Apa kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semuanya dalam keadaan baik ya. Senang sekali hari ini kita bisa kembali beribadah sekolah minggu online pada tanggal 25 Oktober tahun 2020. Hari ini adalah kelas kecil, yaitu kelas anak-anak sekolah minggu usia batita, balita, SD 1 dan juga SD 2. Ada kelas Daniel, ada kelas Samson, hai, kelas Mazmur, Samuel, Elkana, Musa, Yunus, Deborah, dan juga Hope. Senang sekali Lause bisa ketemu dengan kalian semuanya. Sekarang kita mau mulai cerita Alkitab, pelajaran Alkitab kita hari ini. Semuanya duduk dengan rapi ya, dan juga siapkan Alkitabmu. Minta bantuan Mama sama Papa untuk menolong kamu ketika nanti akan membuka bagian-bagian dari Alkitab di dalam firman Tuhan pada hari ini. Dan kita akan mengawali firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Lipatlah tanganmu, tutup mata, tundukkan kepala, tanda kita hormat kepada Tuhan. Ikuti dalam hati ya. Bapa di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami bisa kembali beribadah sekolah minggu online. Tuhan, Engkau yang memimpin di dalam ibadah ini, tolong kami bisa berkonsentrasi ya Tuhan. Kami bisa belajar dengan baik, kami bisa paham dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pergi enggak, pergi enggak. Pergi aja, ayo enggak apa-apa. Ikut saja main sepeda di lapangan sana. Orang di rumahmu sedang pada istirahat. Sekalian kamu bisa tunjukkan sepeda barumu ke teman-teman. Sepedamu kan yang paling keren. Ayolah, ayolah cepat sana. Kalau kamu nggak ikut kali ini, kamu nggak bakalan punya teman main loh. Aku ingin sekali main sepeda. Ya,
sepedaku pasti yang paling keren. Kalau nggak ikut, mereka nggak mau main dengan aku lagi. Pergi nggak ya? Pergi nggak ya? Tapi aku juga belum izin mama sama papa. Bagaimana ya? Kido, jangan pergi. Ada hal yang lebih penting dari sekedar bermain, bahkan memamerkan sepeda barumu. Ingatkah kamu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Ya, aku ingat sekarang. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku akan berkata tidak kepada teman-temanku. Anak-anak, inilah yang diingat oleh Kido, firman Tuhan yang sudah dia pelajari. Dan ini ada di dalam ayat hafalan kita pada hari ini. Mari bukalah Alkitabmu di dalam Perjanjian Baru, Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kedua. Lau usah kasih waktu ya, sebentar buka dengan pelan-pelan, boleh lau usah tunggu. Di dalam Perjanjian Baru, Roma pasal 12 ayatnya yang kedua. Lau usah baca dulu semua bagiannya dan nanti kita akan belajar bagian yang pertama saja ya. Lau usah bacakan dulu semuanya secara utuh. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Anak-anak, yang akan kita pelajari hari ini hanya bagian yang atasnya saja, bagian A-nya ya. Lau usah bacakan untuk kita. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Anak-anak, apakah arti daripada ayat ini? Dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa. Kamu, itu berarti setiap anak-anak termasuk di dalamnya dan juga Lause yang sudah punya Tuhan Yesus di dalam hatimu. Dikatakan kamu ngapain? Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya, jangan mengikuti, melakukan cara-cara dunia. Bukan hanya melakukan anak-anak, berpikir cara dunia pun jangan, kata Alkitab di sini. Sebaliknya, kamu mengikuti atau kamu memikirkan dengan cara atau apa saja yang Tuhan mau. Anak-anak, bagi kamu yang sudah punya Tuhan Yesus di dalam hatimu, Tuhan mau supaya kamu melakukan dan memikirkan apapun itu dengan cara yang Tuhan suka. Bukan dengan caramu atau hal-hal yang menyukakan hatimu atau cara-cara dunia. Walau kelihatan indah, bagus, namun belum tentu itu yang disukai oleh Tuhan, yang Tuhan mau. Lakukan atau pikirkanlah hal-hal yang memuliakan atau yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau Tuhan Yesus belum ada di dalam hatimu, sebelum kamu bisa memuliakan atau menyenangkan hati Tuhan, kamu perlu lebih dahulu percaya, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu di dalam hatimu lebih dahulu. Tuhan Yesus mengampuni dosamu dan memberi kamu kekuatan untuk bisa menyenangkan Dia. Anak-anak, kita baca sekali lagi ayat ini. Tapi sekarang di alat peraganya, di slide-nya, Lause sudah tutup setengah ya. Pelan-pelan dulu, tidak apa-apa. Kita baca. Lause, bantu. Alamat dan isi. 2, 3. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, sekali lagi ya. Sekarang satu bagian lagi Lause tutup. Ya, sama-sama. Roma 12 ayat 2. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia
ini. Anak-anak, sekarang ayat ini langsung ajak kalian pakai gaya, ya, pakai gerakannya supaya memudahkan untuk mengingatnya. Langsung awali lebih dahulu, tunjukkan kepada kalian. Roma 12 ayat 2. Jadi janganlah kamu. Jadi janganlah kamu gitu ya. Janganlah kamu menjadi gini, serupa. Menjadi serupa. Lalu dunia ini gini, jarinya 3, gini, dibuat gini. Lalu dengan dunia ini, gitu. Bisa ya, pelan-pelan. Pakai gerakannya sekali ini. 1, pelan-pelan. 2, 3. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Wah, bagus sekali. Kasih tepuk tangan semangat untuk diri kalian masing-masing. Anak-anak, memutuskan untuk menyenangkan hati Tuhan bukanlah hal yang mudah. Ini sulit sekali. Seperti yang dialami oleh Kido terhadap ajakan teman-temannya. Namun bagi kamu yang sudah punya Tuhan Yesus di dalam hatimu, inilah PowerPoint statement kita pada hari ini. Yakinlah bahwa Allah menolongmu untuk menang atas tekanan atau ajakan dari teman-temanmu. Khususnya tekanan atau ajakan dari teman-temanmu yang tidak baik. Kamu bisa menang dengan melakukan apa yang benar. Anak-anak, ini juga yang dialami oleh 4 orang muda bangsa Israel. Apakah yang mereka lakukan? Apakah mereka melawan Tuhan atau melakukan apa yang mau memuliakan dan yang menyenangkan Tuhan dengan berkata tidak? Anak-anak, cerita Alkitab hari ini ada di dalam Perjanjian Lama. Bukalah di Daniel pasalnya yang pertama. Anak-anak, cerita ini dimulai pada saat orang Israel tidak taat kepada Tuhan. Makanya Alkitab menuliskan di sini bahwa Tuhan menyerahkan mereka ke tangan Raja Babel yang bernama Raja Nebukadnezar. Anak-anak, bisa sebutkan namanya? Bisa baca? Ya, Lausa sudah tuliskan di slide-nya. Kita baca bersama-sama pelan-pelan saja. 1, 2, 3. Raja Nebukadnezar. Betul. Raja Nebukadnezar ini adalah raja yang jahat sekali. Kenapa? Karena ia menyembah Allah yang salah. Dewa-dewa sembahan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, anak-anak, kamu lihat di peta ini. Kamu lihat orang Babel, semuanya di sana yang kuat-kuat berangkat menyerang dan mengepung Yerusalem. Kamu lihat tanda panahnya. Jaraknya cukup jauh. Perhatikan di sana. Ya, dan kemudian tentara Babel itu dikatakan di sini menangkap dan membawa orang Israel ke Babilonia sebagai tawanan, bekerja di sana. Anak-anak, bukan hanya orang Israel itu saja yang ditangkap dan dibawa ke sana, tapi Alkitab menuliskan di sini juga beberapa perkakas-perkakas atau yang disebut peralatan beribadah dari rumah Tuhan juga dibawa sama mereka ke Babilonia. Anak-anak, tentara Babel membawa orang-orang muda Israel. Bukan baby-baby, bukan anak-anak kecil, bukan. Tapi orang-orang yang masih muda, yang semangat. Dan bukan orang sembarangan. Dia dari keturunan raja atau bangsawan. Lalu dipilih orang yang baik, orang yang sehat, orang yang pintar. Untuk apa? Untuk nanti mereka akan bekerja di istana raja, melayani raja setelah mereka belajar tulisan dan bahasa orang Kasdim. Anak-anak di dalam, termasuk orang yang ditangkap ini, di dalamnya ada 4 orang muda. Anak-anak, lihatlah di peta ini. Sekarang tentara Babel kemudian melakukan perjalanan kembali ke negerinya di Babel, beserta di dalamnya ada 4 orang muda tadi.
Lihatlah arah panahnya di peta ini. Mereka kembali ke Babilonia. Anak-anak, tahukah kamu nama 4 orang muda ini? Perhatikan, dengar baik-baik. Alkitab menuliskannya di sini. Mereka ada beberapa orang Yahudi yang ditawan dibawa ke Babilonia, yakni, dengarkan ya, Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Anak-anak, nama-nama ini rupanya punya arti yang khusus tentang Allah yang mereka sembah. Dan selanjutnya apa yang terjadi? Raja memerintahkan Aspenas. Siapa itu Aspenas? Kepala istananya untuk mengubah nama mereka. Daniel dibuatnya namanya menjadi Belsazar. Hanaya jadi Sadrah. Misael jadi Mesah. Azaria jadi Abednego. Nama-nama ini anak-anak adalah nama dewa sembahan orang Babel. Walaupun nama mereka diubah anak-anak, tetapi mereka tidak pernah lupa dengan Allah satu-satunya yang benar yang mereka sembah. Dan sebaliknya Allah pun tidak melupakan mereka. Anak-anak, Allah peduli dan memperhatikan mereka. Tahukah kamu bahwa Allah juga peduli kepada kamu? Karena Ia sangat mengasihimu. Dikatakan di dalam Alkitab, di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ia sangat mengasihi kamu. Ia peduli kepada kamu walaupun kamu berdosa melawan Tuhan. Dan Ia ingin mengampuni kamu melalui kematiannya di atas kayu salib. Darahnya yang tercurah di atas kayu salib itulah yang mengampuni kamu. Dan jika kamu percaya akan hal ini, maka Tuhan Yesus akan tinggal di dalam hatimu dan memberi kamu kekuatan untuk memuliakan dan menyenangkan Dia. Anak-anak, luar biasa sekali ya, bisa mengetahui bahwa Allah pencipta mengenalmu dan memperdulikan kamu. Luar biasa. Anak-anak, Allah yang sama juga peduli dan tahu mengerti keadaan Daniel dan kawan-kawannya ini. Dan 4 orang muda ini kemudian mereka belajar bahasa dan tulisan Kasdim selama 3 tahun. Dan mereka diberi makanan dari santapan raja. Pasti makanannya enak ya, dan nikmat dan yang terbaik, luar biasa. Hebat sekali. Coba kita peragakan bagaimana kamu bisa menikmati, mencium wangi makanan yang enak. Wah, smell so good. Hebat sekali. Ya, betul anak-anak. Mereka tahu bahwa Tuhan sudah memberi peraturan kepada orang-orang Israel, makanan apa yang boleh, makanan apa yang tidak boleh mereka makan. Dan mungkin beberapa makanan yang dihidangkan bagi mereka adalah jenis makanan yang Tuhan bilang tidak boleh makan. Anak-anak, Daniel tahu dengan memakan makanan ini, maka ia tidak akan memuliakan Tuhan, tidak akan menyenangkan Tuhan. Maka di dalam Daniel pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8, berkata di sini, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Artinya apa? Daniel memutuskan untuk melakukan apa yang benar, anak-anak, sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun teman-temannya yang lain menikmati memakan makanan dari santapan raja, tapi Daniel dan teman-temannya tahu kalau dia melakukan yang benar sesuai dengan firman Tuhan, mereka pasti bisa memuliakan Tuhan. Anak-anak, bagi kamu yang sudah punya Yesus di dalam hatimu, Yesus yang sudah menjadi juru selamatmu, ingatlah PowerPoint statement kita hari ini, sebutkan namamu di dalamnya ya. Katakan, yakinlah Allah menolong Maura menang atas tekanan teman-temanku. Contohnya bagaimana? Ketika kamu memutuskan untuk tidak ikut dalam aktivitas teman-temanmu yang kamu tahu tidak baik, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan mungkin juga mama papa sudah melarang kamu untuk main game atau nonton channel yang tidak sesuai dengan usiamu. Sementara teman-temanmu terus mengajak, memaksa kamu untuk melakukannya. Dan akibatnya bisa jadi kamu selalu ditinggalkan sendirian. Atau kamu dibuat malu di depan orang-orang. Anak-anak, sulit sekali ya.
Kalau begini apa yang harus kamu lakukan? Ada 3 hal menurut firman Tuhan yang bisa kamu lakukan supaya kamu menang. Yang pertama, kamu pikirkan, apakah yang kulakukan itu memuliakan Tuhan? Ingatlah ayat hafalan kita hari ini. Masih ingat pakai gerakan ya? Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Anak-anak, selanjutnya bicarakanlah hal ini, isi hatimu curahkan kepada Tuhan di dalam doamu. Kemudian kamu pergi, jangan tetap tinggal di tempat itu. Pergi, tinggalkan tempat itu segera. Anak-anak, ini tidak mudah, tetapi Allah pasti memberikan kamu kekuatan. Anak-anak memutuskan untuk tidak memakan makanan dari santapan raja merupakan hal yang sulit bagi Daniel dan teman-temannya. Makanya berkatalah pemimpin pegawai istana kepada Daniel. Dia bilang, aku takut kalau nanti tuanku raja tahu dan kamu didapati tidak sehat dan kurang bagus, maka aku akan bersalah kepada raja. Lalu Daniel bilang di sini jawabnya, oh begini, adakanlah percobaan dengan kami ini 10 hari. Kasih aja kami berikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Anak-anak, ini luar biasa. Kamu coba tebak, apakah pemimpin pegawai istana ini setuju? Kalau setuju thumbs up, kamu tebak. Kalau tidak setuju, kamu thumbs-nya down. Bagaimana? Nah, ini dia. Lalu ayat 14, didengarkannya lah, maksudnya pemimpin pegawai istana itu, didengarkannya lah permintaan mereka itu. Lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Betul, thumbs up. Pemimpin pegawai istana itu setuju dan mengizinkan Daniel selama 10 hari dengan teman-temannya dicoba, dites, makan hanya sayur dan minum air. Mereka percaya bahwa Tuhan pasti memberi mereka kekuatan. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik, lebih gemuk daripada orang lainnya. Dan seterusnya sampai selesai pelatihan itu, belajar itu, mereka diizinkan makan sayur dan minum air saja. Alkitab bilang bahwa Allah lah yang memberkati mereka dengan pengetahuan dan kepandaian. Setelah 3 tahun, anak-anak perhatikan, tibalah harinya semua orang muda Israel yang belajar itu dipanggil oleh raja. Ngapain? Ketika raja bercakap-cakap dengan mereka, didapati anak-anak bahwa kepintaran mereka melebihi semua orang yang dilatih pada saat itu. Bahkan di dalam ayat yang ke-20 Alkitab bilang, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas dari semua orang yang berilmu di seluruh kerajaan Babel. Anak-anak, mana tanganmu 10 jarinya? 10, yes, betul. Daniel dan teman-temannya memuliakan Allah dan Allah juga memuliakan mereka. Raja memberi kedudukan yang khusus di kerajaan Babilonia kepada mereka. Dan mereka melayani raja di istananya dengan sangat baik. Anak-anak, bagi kamu yang sudah punya Tuhan Yesus dalam hatimu sebagai juru selamatmu, ingatlah sekali lagi PowerPoint statement kita, ucapkan dan letakkan namamu di dalamnya. Kita baca sama-sama. Yakinlah Allah menolong Maura menang atas tekanan teman-temanku. Ketika kamu dipaksa atau ditekan untuk mainan yang tidak pantas untuk anak-anak seusiamu atau melakukan hal-hal yang buruk, walaupun kelihatannya indah dan bagus. Dan kalau tidak ikut, maka kamu tidak diperdulikan, dicuekin. Hatimu menjadi cemas, gelisah, enggak enak, bingung. 3 hal yang bisa kamu lakukan. Tadi Lause sudah katakan bahwa yang pertama kamu pikirkan apakah yang kamu lakukan itu nanti memuliakan, menyenangkan Tuhan. Ya, ingatlah bahwa Tuhan ada di dalammu untuk menolongmu. Kamu nyatakan isi hatimu, ceritakan kepada Tuhan di dalam doamu. Dan kemudian segera tinggalkan tempat itu, pergi menjauhlah. Ingat ayat hafalan kita, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini.
Anak-anak, bagaimana kalau kamu belum punya Yesus di dalam hatimu? Jika kamu belum punya Yesus di dalam hatimu sebagai juru selamatmu, kamu bisa lakukan sekarang, menerima Dia di dalam hatimu. Maukah kamu melakukannya? Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang indah pada pagi hari ini. Tolonglah kami hanya dengan kekuatan-Mu kami bisa menang atas tekanan atau ajakan teman-teman kami yang membuat kami akan menjadi lemah. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, Lause sudah siapkan aktivitas untuk anak-anak di sini. Dan Lause sudah kirim file aktivitasnya di grup WA dari anak sekolah minggu kelas kecil. Nanti kamu berikan jawabanmu sesuai dengan cerita yang kamu dengar. Dan kemudian kamu kirim ke Lause. Contohnya adalah seperti ini ya. Kamu tinggal melingkarinya saja. Pertanyaannya ada 5. Ya, Lause bacakan, lalu kemudian kamu lingkari mana yang benar. Ya, pertanyaan yang pertama, siapakah yang dibawa Raja Babel untuk dilatih bahasa dan tulisan orang Kasdim? Yang kedua, apakah yang diminta Daniel untuk mereka makan sebagai percobaan? Yang ketiga, pilihnya yes or no ya, kamu lingkari ya atau tidak. Pertanyaan yang ketiga, apakah Daniel dan teman-temannya lebih sehat, lebih kuat setelah 10 hari percobaan? Keempat, yes or no juga, apakah Allah memberkati Daniel dan teman-temannya dengan pengetahuan dan kepintaran? Kelima, apakah Daniel dan teman-temannya melayani raja? Ya, anak-anak kalian bisa jawab ini dan kemudian mau difoto dan kemudian kirim kepada Lause di kelasnya juga boleh. Pelajaran Alkitab kita sampai di sini. Sampai jumpa anak-anak, tetap sehat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Lause percaya firman Tuhan yang baru disampaikan tadi adalah suatu cara untuk kita berjalan bersama Tuhan. Karena dengan Allah kita mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan senang. Untuk melengkapi ibadah kita hari ini, kita mau melakukan persembahan anak-anak yang sudah mempersiapkan kotak dan juga uang persembahan. Lause sudah pernah ajarkan untuk memberikan persembahan, uangnya jangan dikucek-kucek, tetapi kita harus lipat dengan rapi dan kita masukkan dengan ucapan syukur. Ya, yuk anak-anak kita siapkan ya, dan kita akan nyanyikan sebuah lagu Jalan Bersama Tuhan. Kita nyanyikan dengan senang ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Anak-anak, kita mau berdoa, kita tutup mata kita dan kita lipat tangan kita dan kita mau berdoa untuk persembahan ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih
untuk ibadah hari ini yang begitu luar biasa, suatu sukacita. Kami percaya bahwa tangan Tuhanlah yang akan menolong kita senantiasa. Ya Tuhan Yesus, hari ini kita memberikan persembahan yang terbaik yang kami punya. Kiranya Tuhan menerimanya dengan sukacita, menerimanya dengan hati yang menerima dan berkenan atas pemberian kami. Kiranya dalam ibadah online ini Tuhan, segala sesuatu yang terbatas, tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang terbatas. Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya persembahan ini untuk sekolah minggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, minggu depan tema sekolah minggu kita untuk firman Tuhan adalah A Forgiving Heart. Siapkan hati ya untuk minggu depan. Kita akan mengakhiri ibadah online kita hari ini dengan menyanyikan Bapa terima kasih dan dengan doa Bapa kami. Mari kita tutup mata, kita nyanyi dan berdoa. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anak, kita sudah mengakhiri ibadah kita. Lause akan berjumpa kalian lagi di minggu mendatang dengan waktu yang berbeda, dengan kesempatan yang berbeda. Lause hanya pesan kalian harus semangat, tetap berdoa, tetap baca firman Tuhan saat teduh ya, dan mendengarkan firman Tuhan lagi minggu depan. Jangan kemana-mana, oke? Tetap hadir lagi minggu depan. Ya, minggu depan datang lagi. Oke? Bye.